Kalau kita lihat daripada hukum-hukum yang ditentukan oleh agama, kita lihat bahwa tidak ada pembebanan syariat kepada anak kecil. Tidak ada pembebanan syariat kepada orang yang tidak waras. Karena apa? Karena akal mereka tidak sempurna. Ketika kita melihat anak kecil bahwa akal mereka belum sempurna, maka belum ada pembebanan syariat terhadapnya. Akal pikiran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita dapat memahami ayat-ayat Allah, yang dengannya kita dapat memahami tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita memahami ayat-ayat Allah, dengan kita bisa memahami nas-nas agama Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup di situ saja. Dalam memahami nas-nas agama, kita perlu guru, kita perlu para ulama yang bisa membimbing kita. Jadi tidak hanya cukup dengan akal fikiran saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan rasio sendiri, dengan akal fikiran sendiri, maka telah dicatatkan untuknya tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun banyak dari manusia yang telah menurhakai Rabbnya, yang telah menurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar amanah. Akal pikiran yang seharusnya digunakan untuk memahami perkataan Allah dan Rasulnya, untuk kemudian mematuhinya, telah dipergunakan untuk menentang keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah mentakdirkan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya ajma'in. Al-Faqir memberikan pesan khususnya kepada diri sendiri, umumnya kepada kita semua, untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu, tidak terpecah belah,
merapatkan barisan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu a'lamu wa rasuluhu bimuradih. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan tentulah perintah ini bukan hanya perintah semata, perintah yang diperintahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Jangan sampai kita terpecah belah dikarenakan keegoisan sendiri. Allah telah mewanti-wanti kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Wallahu a'lamu rasuluhu bimuradih. Kemudian jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Barang siapa yang hidup lama di antara kamu, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam akan berselisih hingga timbul perpecahan di antara kaum muslimin, serta menjelaskan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Jalan menuju kebenaran, jalan menuju persatuan, yaitu dengan berpegang teguh kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hal inilah jalan keselamatan bagi kaum muslimin di dunia dan di akhirat kelak. Karena Rasulullah juga telah mewanti-wanti kepada kita, nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illal wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu wa ma tilkal wahidatu ya Rasulullah, kata para sahabat. Mana yang satu golongan itu wahai Rasulullah? Qala allati ana 'alaiha wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku berada di atasnya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan, perpecahan dan munculnya berbagai macam kesesatan dalam penyimpangan sebagian besar awal mulanya berasal dari kekeliruan dan penggunaan akal pikiran yang tidak sesuai dari penciptaannya. Hal ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, sikap terlampau bebas dalam menggunakan akal pikiran untuk menghukumi permasalahan-permasalahan agama dengan mengabaikan nas-nas agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, membunuh akal pikiran dalam memahami nas-nas agama, fanatisme terhadap satu golongan, yang ini akan membuat kita terpecah belah di antara sesama umat Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam telah memuliakan akal. Bukankah kita tahu bahwa agama mengharamkan meminum khamr? Karena apa? Karena dengan sababiah meminum khamr akan merusak akal. Juga dengan tidak adanya pembebasan. Kalau kita lihat daripada hukum-hukum yang ditentukan oleh agama, kita lihat bahwa tidak ada pembebanan syariat kepada anak kecil. Tidak ada pembebanan syariat kepada orang yang tidak waras. Karena apa?
Karena akal mereka tidak sempurna. Ketika kita melihat anak kecil bahwa akal mereka belum sempurna, maka belum ada pembebanan syariat terhadapnya. Akal pikiran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita dapat memahami ayat-ayat Allah, yang dengannya kita dapat memahami tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita memahami ayat-ayat Allah, dengan kita bisa memahami nas-nas agama, Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup di situ saja. Dalam memahami nas-nas agama, kita perlu guru, kita perlu para ulama yang bisa membimbing kita. Jadi tidak hanya cukup dengan akal fikiran saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan rasio sendiri, dengan akal fikiran sendiri, maka telah dicatatkan untuknya tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun banyak dari manusia yang telah mendurhakai Rabbnya, yang telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar amanah. Akal pikiran yang seharusnya digunakan untuk memahami perkataan Allah dan Rasulnya, untuk kemudian mematuhinya, telah dipergunakan untuk menentang keduanya. Atau cara yang dia gunakan adalah dengan mencari jalan lain, mencari pembenaran dengan mengabaikan nas-nas agama, tidak mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan di atas pundak-pundak mereka. Keadaan menjadi berbalik. Bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang menghakimi akal, tetapi pemikiran manusialah sebagai hakim yang menjadi pemutus antara hak dan batil, juga pembatal syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lahirlah aqlaniyun. Aqlaniyun ini adalah mereka yang mengagung-agungkan akal fikiran. Mereka menempatkan sesuatu di atas dari segalanya. Mereka menggunakan akal fikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan yang paling parah, mereka berpendapat bahwa apabila ada nas Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan dengan akal fikiran, maka dahulukanlah akal fikiran. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka juga berpendapat palingkanlah sampai sesuai dengan akal fikiran mereka. Inilah pangkal daripada perpecahan dan kesesatan di antara umat Islam. Dan akal yang menyimpang lagi ditunggangi hawa nafsu, tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Masing-masing kelompok datang dengan ide-ide dan kemampuannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada lagi persatuan di antara umat Islam. Untuk itu marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan akal fikiran kita dengan sebaik-baiknya. Banyak daripada mufassir-mufassir yang bisa memberikan ilmunya kepada kita, kita lihat daripada penafsiran-penafsiran mereka. Ketika ada ayat yang bertentangan, mungkin bertentangan dengan kehidupan kita yang pernah kita lakukan, maka kita cari penafsiran yang betul, penafsiran yang memang itu bisa kita bandingkan dari beberapa penafsir. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akal fikiran yang kita punya Allah tunjukkan jalan yang terbaik sehingga kita bisa menggunakannya di jalan Allah untuk mendapatkan ridha-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على أن يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. أقيم الصلاة.